Tahun 2002, sebuah angka yang tertulis dengan tinta darah dalam sejarah keluargaku. Bagiku, Arini, tahun itu bukan sekedar angka, melainkan awal dari kegelapan abadi. Di rumah megah kawasan Jawa Timur ini, kemewahan yang kami nikmati ternyata hanyalah fata morgana yang menutupi bau busuk bangkai dan pengkhianatan terhadap Tuhan. Mas Satria, kakak laki-lakiku, adalah satu-satunya saksi bisu yang tersisa. Sejak kecil, dia selalu membisikkan mantra perlindungan yang aneh di telingaku. Arini, jika kamu mendengar suara kuku beradu dengan lantai, tutup matamu. Jangan pernah memandang wajahnya, atau jiwamu akan ikut terseret ke dalam lubang hitam di kepalanya. Sosok itu, sang penunggu, adalah entitas yang tak masuk akal. Tubuhnya jangkung seperti manusia, namun lehernya menyangga kepala kambing hitam yang mengerikan. Tanduknya meliuk tajam dengan mata merah yang menyala-nyala di kegelapan malam Selasa Kliwon. Kuku-kukunya hitam, panjang, dan selalu tampak basah oleh sesuatu yang amis. Setiap kali aku mencoba menuliskan kisah ini, punggungku terasa dingin. Aku merasa ada ribuan pasang mata yang mengawasi dari sela-sela ventilasi rumah. Rasa takut ini telah menjadi kawan karib, menumpuk dan ruwet di dalam dada. Sementara aku merasa Bapak telah lama menyerahkanku sebagai upeti berikutnya. Dulu, kami adalah potret keluarga sempurna. Bapak dan Ibu berjuang dari nol di pasar, hingga dalam waktu singkat, mereka menjadi distributor sembako terbesar. Kekayaan kami melesat tidak wajar. Uang mengalir deras, namun seiring dengan itu, tawa di rumah kami perlahan menghilang, digantikan dengan suara pertengkaran yang hambar. Anehnya, rumah kami seolah tidak pernah selesai dibangun. Sejak awal 2000-an, selalu ada renovasi. Tembok dibongkar lalu dipasang lagi di posisi yang hampir sama. Ruangan-ruangan baru bermunculan tanpa fungsi yang jelas, menciptakan labirin yang membuat siapapun merasa tersesat dan terawasi di rumah sendiri. Perubahan paling drastis adalah tabu tentang kebersihan. Bapak akan mengamuk jika melihat lantai dipel. Kamu mau meninggal! Teriaknya dengan mata melotot setiap kali melihat air sabun menyentuh lantai. Alhasil, rumah megah ini menjadi kotor, berdebu, dan pengap, persis seperti kandang hewan yang tak terurus. Ibu menjadi korban pertama. Kewarasannya luruh perlahan. Dia sering ditemukan berdiri mematung di halaman belakang pada jam 1 pagi, menatap pohon jambu tua dengan pandangan kosong. Kadang dia hanya berjongkok di teras, menggumamkan kalimat-kalimat dalam bahasa yang tidak kami mengerti, seolah sedang bercakap dengan tamu tak kasat mata. Suatu malam, aku melihat Bapak membawa bungkusan kain kafan berisi 2 kepala kambing hitam. Darahnya menetes sepanjang koridor. Pak, itu apa yang Bapak bawa? Itu kepala kambing ya? Ketika Mas Satria bertanya, Bapak justru mengunci kami dari luar kamar. Aroma anyir itu merayap masuk lewat celah pintu, mencekik paru-paru kami sepanjang malam. Maafkan Ibu, Arini Satria kalian harus patuh pada Bapak agar tetap hidup. Tangis Ibu pecah suatu sore. Itu adalah pesan terakhirnya sebelum demam aneh menyerangnya, membuat tubuhnya kejang-kejang dengan posisi yang tidak manusiawi, seolah tulang-tulangnya dipatahkan secara paksa. Tragedi itu memuncak di dapur. Di depan mataku yang masih berusia belia, Ibu yang mengeluh haus malah menyalakan kompor dan merebus air hingga bergolak hebat. Tanpa jerit kesakitan, seolah dalam pengaruh hipnotis, Ibu menenggelamkan kepalanya sendiri ke dalam panci itu. Aku hanya bisa menjerit histeris melihat kepulan uap panas menyatu dengan aroma daging yang terbakar. Saat Bapak menarik tubuhnya, wajah Ibu sudah hancur tak berbentuk, dan bola matanya berubah menjadi putih sempurna. Ibu meninggal secara mengenaskan, menyerahkan nyawanya demi sebuah perjanjian yang tak pernah kami pilih. Tahun 2012, kematian Ibu hanyalah pembuka. Setelah pemakaman, teror makhluk kepala kambing itu menjadi-jadi. Suara klek-klek-klek dari kuku kaki yang keras sering terdengar di atas plafon kamar kami. Bau perengus kambing sering tiba-tiba muncul di tengah ruang tamu yang kosong. Bapak menjadi asing. Dia melarang adanya pembantu rumah tangga, memaksaku dan Mas Satria mengurus rumah yang kian terasa seperti kuburan ini. Di lantai atas, kamar kerja Bapak selalu terkunci rapat. Dari sana sering terdengar suara benda berat dijatuhkan dan erangan rendah yang mirip suara kambing yang sedang sekarat. Pernah suatu malam, Mas Satria lari ke kamarku dengan wajah pucat pasi.
Dia melihat sosok kuntilanak dengan mata melotot merayap di jendela kamarnya. Namun anehnya, sosok itu membawa kepala kambing yang masih meneteskan darah di tangannya. Makhluk itu tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi yang runcing. Ketakutan kami mencapai puncaknya ketika tetangga mulai bertanya, Apakah kalian memelihara kambing di dalam rumah? Iya, sungguh aneh. Tidak, tentu saja tidak. padahal di perumahan elit ini tak ada yang beternak. Suara ambekan kambing yang pilu setiap tengah malam telah menjadi rahasia umum bagi orang-orang di sekitar rumah kami. Tahun 2012, Mas Satria mencapai batas kesabarannya. Dengan pisau di tangan, dia mengancam Bapak. Kapan gue nyawa ibuku? Kamu yang berikan ibu pada iblis itu. Teriaknya dengan mata menyala. Bapak hanya diam, air matanya jatuh, mengakui bahwa kekayaan ini menuntut tumbal salah satu dari kami, namun ibu memilih untuk menggantikan posisi anak-anaknya. Setelah rahasia itu terbongkar, Mas Satria pergi dan tak pernah kembali. Aku tinggal sendiri bersama Bapak yang kini lebih banyak diam di ruang kerjanya. Kini, di usiaku yang semakin dewasa, aku menyadari bahwa perjanjian pesugihan ini memiliki bunga yang harus terus dibayar. Setiap malam Selasa, aku selalu menemukan segenggam bulu kambing hitam di bawah bantal tidurku. Kadang aku mendengar bisikan di telingaku yang menyebut namaku, dengan suara yang mirip sekali dengan suara ibuku. Seolah-olah ibuku sedang memanggilku untuk bergabung dengannya di sana.